Kisah Samawati. Kerajaan Kosambi waktu itu diperintah oleh Raja Udena dengan permaisurinya Ratu Samawati. Ratu Samawati mempunyai 500 orang pengiring yang tinggal bersamanya di istana. Ia juga mempunyai pelayan kepercayaan, Kujutara, yang setiap harinya bertugas untuk membeli bunga. Suatu hari terlihat Kujutara sedang menanti tukang bunga langganannya, Sumana. Tetapi yang dinantinya tak kunjung datang, sedang hari semakin siang. Bergegas ia ke rumah Sumana dengan maksud untuk membelinya di sana. Setibanya di sana, Sumana kelihatannya sedang repot menjamu tamu-tamunya, yaitu para biku. Dengan menggerutu, terpaksa Kujutara menunggu sampai perjamuan itu selesai. Selesai perjamuan, Kujutara melihat seorang biku yang berwajah cerah dan agung mulai berkhotbah. Para biku lainnya, Sumana dan kerabatnya tampak mengelilinginya dan mendengarkan dengan tekun dan penuh perhatian. "Aduh, bisa-bisa aku kena marah kalau pulang nanti," keluh Kujutara. "Apa boleh buat, terpaksa aku harus menunggu lagi," keluhnya. Daripada menganggur dan mengantuk, apa salahnya aku juga ikut mendengarkan. Aku ingin tahu apa yang dikhotbahkan, sehingga semuanya mendengarkan dengan hikmat dan tidak mempedulikan kehadiranku, katanya dalam hati. Mula-mula Kujutara hanya setengah-setengah mendengarkan, tetapi makin lama perhatiannya makin tertarik, dan akhirnya malahan mendengarkan dengan tekun dan penuh perhatian. Tak heran karena pengkhotbah itu adalah Sang Buddha sendiri. Kujutara baru kali itu mempunyai kesempatan untuk mendengarkan khotbah Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Walaupun demikian, karena akibat karma masa lampaunya, mata batinnya mulai terbuka. Apa yang dikhotbahkan dapat dipahaminya dengan benar, dan sekaligus ia berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati. Pulang ke istana, ia telah ditunggu oleh Samawati dengan muka cemberut. "Kemana saja dan apa pula kerjamu sehingga sesiang ini baru pulang? Dan mana bunga yang seharusnya kau beli?" tegur Samawati. Setelah meminta maaf, Kujutara menceritakan apa yang barusan dialaminya. Samawati tertarik mendengar pengalaman Kujutara dan memintanya agar sore nanti mengulangi khotbah yang tadi didengarnya. Sore itu, Kujutara mengulang khotbah Sang Buddha kepada Samawati dan 500 orang pengiringnya. Sama halnya seperti Kujutara, Samawati beserta pengiringnya pada akhir khotbah juga mencapai kesucian Sotapati. "Oh Kujutara, engkau beruntung sekali bisa mendengarkan khotbah yang seindah itu. Berkat engkau, aku beserta yang lain-lainnya juga ikut menikmati keberuntungan itu," kata Samawati. "Atas jasa-jasamu, engkau kuangkat sebagai ibu angkat dan guruku," lanjutnya. "Mulai hari ini, engkau kubebaskan dari segala kewajibanmu yang lain. Sayang, aku tak dapat keluar istana. Maka untuk selanjutnya, engkau berkewajiban untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha dan kemudian mengulangnya untuk didengar oleh semuanya." Demikianlah Kujutara selalu mengikuti kemana Sang Buddha berkhotbah dan kemudian mengulangnya di hadapan Samawati beserta para pengiringnya. Dalam waktu singkat, Kujutara berhasil memahami Dhamma yang diajarkan Sang Buddha dengan baik. Lama-kelamaan, Samawati dan pengiringnya sangat berharap dapat melihat Sang Buddha dan ingin sekali memberi penghormatan kepada beliau. Tetapi mereka takut jika raja tidak berkenan. Dicarilah akal, bagaimana caranya agar mereka bisa melaksanakan maksudnya. Salah satu pengiring Samawati menemukan cara. Dengan membuat lubang-lubang pada dinding-dinding di sekitar istana. Melalui lubang itu, mereka dapat melihat keluar dan memberi penghormatan kepada Sang Buddha setiap hari saat beliau akan mengunjungi rumah 3 orang hartawan
yang bernama Gosaka, Kukuta, dan Pawaria. Pada waktu Raja Udena memerintah, ada seorang Brahmana mempunyai putri yang sangat cantik, Magandia namanya. Karena kecantikan putrinya, ia selalu memilih-milih calon suami anaknya. Dan selama itu, dirasanya belum ada yang tepat untuk mendampingi anaknya. Suatu hari, Brahmin itu bertemu muka dengan Sang Buddha. Ia sangat terpesona melihatnya dan berpikir bahwa inilah satu-satunya orang yang pantas untuk menjadi suami putrinya yang sangat cantik. Dicarinya tahu di mana Sang Buddha berdiam. Kemudian bersama dengan istri dan putrinya, ia ke sana dan meminta kepada Sang Buddha agar mau menerima putrinya sebagai istri. Sang Buddha terdiam sejenak. Dengan kekuatan supranaturalnya, diselidikilah Brahmin anak beranak itu. Beliau melihat bahwa Brahmin itu dengan istrinya mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk mencapai kesucian anagami. Dengan tersenyum, beliau menjawab, "Setelah melihat Tanha, Arati, dan Raga, putri-putri Mara, aku tidak lagi mempunyai keinginan seksual. Semuanya hanya berisikan kotoran dan air kencing, dan aku tidak ingin menyentuhnya walaupun dengan ujung kakiku sekalipun." Mendengar kata-kata Sang Buddha, Brahmin itu dan istrinya terkejut. Mereka kemudian merenung, mengapa permintaan baik-baik mereka dijawab seperti itu. Akhirnya, mata batin mereka berdua terbuka, dan mereka menjadi paham dengan arti jawaban tadi. Keduanya langsung mencapai tingkat kesucian anagami, maga, dan pala. Sepulangnya, mereka berdua segera berunding. Berdua mereka ingin menjauhi kehidupan duniawi dan bergabung dengan murid-murid Sang Buddha. Mereka juga bersetuju untuk menyerahkan perawatan putri mereka kepada saudara mereka. Kelak, karena ketekunannya mereka berdua berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Alkisah putri Magandia yang juga mendengar jawaban Sang Buddha seperti tadi merasa sangat terhina dan tersinggung. Apalagi setelah ayah bundanya akhirnya mengikuti Sang Buddha dan menyerahkan perawatan dirinya kepada pamannya. "Wahai Samana Gotama, setelah aku kau hina, kau rebut pula kedua orang tuaku. Sungguh keterlaluan sikapmu padaku." Demikian kata hati putri Magandia. "Awas, tunggulah pembalasanku. Kemana saja engkau pergi, pasti akan kucari dan kubalas penghinaanmu padaku. Sebelum dendamku terbalas, aku tidak akan berhenti," ancamnya dalam hati. Alkisah beberapa waktu kemudian, pamannya menyerahkan Magandia kepada Raja Udena. Karena Magandia memang cantik jelita, raja pun menerimanya sebagai salah satu istrinya. Suatu ketika, Magandia mendengar kedatangan Sang Buddha di Kosambi dan bagaimana Samawati dan pengiringnya memberi penghormatan kepada beliau melalui lubang-lubang di sekitar istana. "Inilah waktunya untuk membalas dendam," pikirnya. Matanya berbinar-binar kegirangan. Segera Magandia merencanakan cara untuk membalas dendam kepada Sang Buddha dan mencelakakan Samawati beserta pengiringnya yang sangat mengagumi Sang Buddha. Paginya, Magandia segera menghadap raja. "Baginda, Samawati ingin berkhianat. Ia bersama pengiringnya telah membuat lubang-lubang di dinding istana agar dapat berhubungan dengan orang luar. Mungkin pula mereka telah mengatur pemberontakan," katanya memanas-manasi raja. Raja terkejut mendengar laporan itu. Ia segera turun ke lapangan untuk melihat sendiri kebenarannya. Benar, banyak lubang dibuat pada dinding istana. Dengan marah, raja segera memanggil Samawati. "Samawati, tak kusangka bahwa engkau sampai hati benar ingin berkhianat kepadaku." Samawati melenggak keheranan. "Baginda, mengapa Baginda sampai hati menuduh demikian? Untuk apa kau buat banyak lubang pada dinding istana? Bukankah untuk memudahkan berhubungan dengan orang luar dan mengatur pemberontakan?
"Ampun Baginda," jawab Samawati. "Tiada setitik pun terbit ingatan untuk memberontak pada diri hamba. Bahkan selama ini hamba sangat berterima kasih dapat hidup tanpa kekurangan suatu apapun di istana ini." "Lalu, untuk apa kau buat lubang-lubang itu?" Samawati segera menceritakan semuanya dengan bersungguh-sungguh. Raja dapat diyakinkan sehingga tidak menarik panjang urusan itu. Melihat usahanya untuk mengenyahkan Samawati tidak berhasil, Magandia bertambah marah. Tapi ia tidak putus asa. Ia tetap berusaha mencari jalan untuk membuat raja percaya bahwa Samawati tidak setia kepada raja dan telah berusaha untuk membunuhnya. Suatu hari, Magandia mendengar bahwa raja akan mengunjungi Samawati dalam beberapa hari mendatang dan akan membawa kecapinya. Magandia memasukkan seekor ular ke dalam kecapi tersebut dan menutupinya dengan seikat bunga. Magandia mengikuti Raja Udena ke tempat tinggal Samawati. Di perjalanan, ia selalu mencoba mengurungkan niat raja karena dia merasa tidak percaya kepada Samawati dan mengkhawatirkan keselamatan raja. Tetapi raja tidak menghiraukannya. Sampai di kediaman Samawati, tatkala tiada orang, Magandia mencabut seikat bunga dari lubang kecapinya. Ular itu keluar dan melingkar di atas tempat tidur. Ketika raja hendak mengambil kecapinya dan melihat ular itu, baru beliau mempercayai kata-kata Magandia bahwa Samawati berusaha untuk membunuhnya. Raja sangat marah. Beliau memerintahkan Samawati untuk berdiri dengan semua pengiringnya berbaris di belakangnya. "Pengawal, ambil busur dan anak panahku," teriak raja. Tapi Samawati dan pengiringnya tak gentar. Mereka semua tetap berdiri sambil memancarkan cinta kasih kepada raja. Raja menarik busurnya dengan anak panah yang telah dilumuri racun. Samawati dibidiknya baik-baik dan kemudian anak panah dilepaskan. Dengan suara berdesir, anak panah itu melaju secepat kilat mendekati sasarannya, Samawati. Semua yang melihat menahan napasnya. Dan ajaib, begitu akan menyentuh Samawati, anak panah itu kelihatan seolah-olah terpental, menyeleweng arahnya, melewati Samawati dan pengiringnya, dan akhirnya menghujam ke dinding di belakangnya. Raja semakin murka, dikiranya bidikannya melesat. Sekali lagi, raja menarik busurnya dan Samawati dibidiknya dengan lebih hati-hati. Sekali lagi, anak panah itu seolah-olah mengenai perisai yang keras, menyeleweng arahnya dan menghujam lagi ke dinding. Lagi dan lagi, raja berusaha membidik Samawati maupun pengiringnya, tetapi kejadian seperti tadi tetap berulang lagi. Raja tercenung, memikirkan kejadian yang baru dialaminya, seolah-olah Samawati dan pengiringnya ada yang melindungi. Dan kalau benar demikian, niscaya Samawati tidak bersalah. Maka kemarahannya mereda. Bahkan pada akhirnya ia memberi izin kepada Samawati untuk mengundang Sang Buddha dan murid-muridnya ke istana untuk menerima dana makanan dan untuk menyampaikan khotbah. Magandia menyadari bahwa tidak satupun dari rencananya terlaksana. "Kalau Baginda tak mampu membunuh Samawati, maka aku sendiri yang akan turun tangan membunuhnya," pikirnya. Oleh karenanya, ia membuat rencana akhir, rencana yang sempurna. Magandia mengirimkan suatu pesan kepada pamannya dengan petunjuk-petunjuk lengkap untuk pergi ke istana Samawati dan membakar istananya bersamaan dengan semua orang yang ada di dalamnya. Ketika istana tersebut terbakar, Samawati dan pengiringnya yang berjumlah 500 orang tetap bermeditasi. Kemudian beberapa dari mereka mencapai tingkat kesucian Sakadagami dan yang lain berhasil mencapai tingkat kesucian Anagami. Berita kebakaran tersebut segera menyebar. Raja segera pergi ke tempat kejadian, tapi beliau terlambat. Beliau mencurigai bahwa hal ini dilakukan oleh Magandia, tetapi raja tidak menunjukkan kecurigaannya. Untuk mengetahui hal yang sebenarnya, beliau berkata, "Ketika Samawati masih hidup, saya selalu khawatir
kalau dia akan mencelakakan saya. Sekarang pikiranku lebih tenang. Siapa yang telah melakukan ini semua? Hal ini pasti hanya dilakukan oleh seseorang yang sangat mencintaiku." Mendengar kata-kata itu, Magandia segera mengakui bahwa dia yang telah memerintahkan pamannya untuk melakukan hal itu semua. Untuk hal itu, raja sangat puas dan mengatakan bahwa beliau akan memberikan penghargaan kepada Magandia dan seluruh keluarganya. Kemudian, seluruh keluarga Magandia diundang ke istana untuk menghadiri perjamuan. Magandia, pamannya, dan seluruh kerabatnya datang ke istana dengan gembira. Setelah mereka berkumpul semua, raja berdiri dan berteriak, "Hei, para pengawal, tangkap mereka semua!" Setelah semuanya ditangkap, raja segera memerintahkan, "Masukkan mereka semuanya ke dalam istana Magandia. Jangan sampai ada yang lolos. Kemudian bakar seluruh istana itu seperti apa yang telah mereka lakukan terhadap Samawati." Ketika Sang Buddha mendengar dua kejadian tersebut, beliau mengatakan bahwa seseorang yang waspada tidak akan mati, tetapi mereka yang lengah akan merasa mati meskipun dia masih hidup. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 21, 22, dan 23 berikut ini. "Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati." Setelah mengerti hal ini dengan jelas, orang bijaksana akan bergembira dalam kewaspadaan dan bergembira dalam praktek para Arya. Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat dan selalu bersungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai nibbana, kebebasan mutlak.